Shalom, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Markus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-34. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang selalu melimpah, tercurah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih hati di dalam kasih Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-34. Saya bacakan buat kita semua. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan itu, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarmu? Merindukanku? Atau merindukan firman Tuhan? Ya, kalau sama Pendeta Novel pasti nggak rindu lah ya. Firman Tuhan pada saat ini, saya mau memulai dari ayat yang ke-33 itu. Apa dikatakan di sana? Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Sesuai dengan pengertian mereka. Artinya apa? Tuhan Yesus itu ternyata gak mau kita bingung. Tuhan Yesus ternyata tidak mau berbicara tentang sorga itu, bicara tentang kerajaannya itu menjadi sesuatu yang membingungkan, menjadi sesuatu yang seperti diangan-angan. Seperti lagu Batak itu, Holland diangan-angan katanya ya. Tuhan Yesus tidak mau kita berekstasi atau berbicarakan sesuatu yang hidup di antah berantah. Sesuatu yang untouchable, tidak terjangkau kita, tidak tersentuh kita. Enggak. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang mau kita mengerti, memahami, menghidupi, dan akhirnya kita memperoleh seperti apa yang Tuhan mau terjadi atas kita. Makanya saudaraku, jangan merasa hebat kalau kita bisa membingungkan orang lain. Jangan merasa bangga kalau kita membuat orang lain pusing. Kalau kita bisa membuat orang lain bingung, bengong, dan
segala sesuatunya. Karena apa? Yesus kita itu adalah pribadi yang mau memberitakan firman Tuhan sesuai dengan cara orang mengerti dan memahaminya. Makanya William Barclay juga mengatakan di dalam tulisannya bahwa teolog sejatinya adalah ketika seseorang itu mampu menerjemahkan secara sederhana kebenaran firman Tuhan itu lalu landing, dipahami oleh jemaat Tuhan, lalu mereka menjalani dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan itu sangat-sangat aku ikuti, aku lakoni. Makanya selalu berusaha untuk menerjemahkan firman Tuhan itu. Ya tak apalah orang bilang, atau ada yang bilang, khotbahnya sederhana sekali, gampang sekali, tidak banyak tidak banyak menyelipkan kalimat atau kata-kata seperti apa gitu. Sekali lagi, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun Anda menjadi pengkhotbah, kalaupun Anda menerjemahkan Alkitab itu sederhana dan dimengerti orang lain, it's the point. Gak usah bicara sesuatu yang ribet. Seperti kata orang di luar sana, hidup ini sudah ribet, gak usah diribet-ribetin. Gak usah dibuat pusing lagi. Hidup ini sudah pusing, masa kita harus musing-musing lagi seperti gasing, katanya. Kalau firman Tuhan, dengan caranya Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Perumpamaan ada dua yang dinyatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Ayat 26 sampai ayat 29 memang kita hanya temukan di dalam kitab Markus. Tapi yang mau dinyatakan adalah bagaimana Tuhan Yesus mengambil sebuah perumpamaan tentang seperti apakah kerajaan Allah itu. Firman Tuhan mengatakan mengumpamakan kerajaan itu seperti orang yang menaburkan benih. Saya menarik sekali ketika dikatakan seumpama orang. Bukan bicara tentang pribadi, bukan bicara tentang personal. Artinya apa? Setiap kita biarlah menjadi pribadi yang menebarkan benih. Kalau dikatakan dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya mengatakan semen, menjadi pribadi yang menaburkan benih, dan itu adalah benih-benih kerajaan Allah. Benih-benih kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi tugas setiap kita. Dan itu menjadi pesan bagi kita pada saat ini, ketika kita hadir di muka bumi ini, ketika kita mengimani tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hendaklah menjadi seorang penabur. Hendaklah menjadi pribadi yang menaburkan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga doa kita itu terjadilah di bumi seperti di sorga. Bukankah itu impianmu? Bukankah itu menjadi kerinduanmu? Ya, kerinduan untuk setiap kita. Mungkin kita merasa jengah, kita merasa lelah, kita merasa maaf, beberapa hari batuk ini sudah mengganggu dan suaranya agak-agak gimana gitu ya. Mungkin kita lelah, mungkin kita capek, karena kita melihat bahwa sesuatu itu sama-sama saja. Sesuatu itu tidak berubah sejak dulu, hari ini, kemarin, dan seperti sekarang. Sepertinya tidak terlihat oleh kasat mata sebuah perubahan itu. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mengatakan bahwa memang kerajaan itu seperti apa yang dituliskan. Pertumbuhannya, prosesnya, bukan tergantung dirimu. Pekerjaan kita adalah, karya kita adalah seperti apa yang dikatakan oleh Paulus itu. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menyiangi. Persoalan pertumbuhan itu urusan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, sama seperti ketika
orang bilang, atau yang sedikit lebay lah ya, seperti apa sih cintamu, sayangmu samaku? Ya seperti kuku lah katanya. Kenapa kuku? Ya kalaupun dia dipotong, dia tumbuh lagi. Kalaupun dia dipotong, dia tumbuh lagi. Dan aku nggak tahu itu kapan bertumbuhnya, tapi bertumbuhlah setiap hari gitu. Padahal aku sebenarnya tadi mau bilang, pertumbuhan yang tidak kita sadari itu juga ada diungkapkan oleh pertumbuhan rambut. Cuman gak enak bicara rambut ya. Ya sama seperti rambut kita. Kita bangun, kita melihat, lalu beberapa lama dia tumbuh sendiri. Dia tambah panjang sendiri. Dan itu bukan seperti apa yang kita buat atau seperti apa yang kita kerjakan, tapi proses pertumbuhan itu sesuatu yang kita tidak sadari dan memahami bahwa ada kuasa yang bekerja di dalam situasi itu. Dan minggu kita ketika Minggu Trinitatis ini ingin mengatakan juga begitulah pekerjaan Roh Kudus itu. Maka pekerjaan kita sekali lagi, tebarkanlah benih itu. Beritakanlah kebenaran firman Tuhan itu, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah, teruslah, tanpa kenal lelah. Kalaupun sepertinya ada orang yang menolaknya, membantahnya, atau apapun itu, percayalah, semua akan berada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Akan berada di dalam karya Tuhan Yesus, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalaupun tidak terlihat oleh kasat mata kita, kalaupun tidak terlihat oleh mata kita sendiri, tapi percayalah firman Tuhan mengatakan itu pasti bertumbuh. Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat? Tidak lain adalah ketika orang menaburkan, ketika pribadi menaburkan benih, harapannya, doanya, pasti benih itu bertumbuh. Pasti benih itu berakar, berbuah, memberikan hasil. Demikian jugalah karya Tuhan Yesus, karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika benih itu ditaburkan, pengharapan, doa, dan kerinduan, pasti benih itu akan tumbuh. Hiduplah di dalam iman itu, benih itu akan tumbuh. Maka sekecil apapun yang engkau lakukan sebagai bagian dari menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita, percayalah itu akan bertumbuh. Amin. Itu akan bertumbuh. Dan mari kita mengimani hal itu, bahwa benih firman Tuhan itu akan bertumbuh dan akhirnya akan menuai. Maka akhirnya akan panen. Apalagi kalau kita kaitkan kepada apa yang kata Tuhan Yesus ketika dia terangkat ke sorga. Aku mau menyediakan tempat bagimu di sorga. Di sana banyak tempat. Hey, please deh. Gak mungkin Tuhan Yesus mau menyediakan banyak tempat di sorga kalau untuk tidak dihuni orang lain. Kalau tidak dihuni orang-orang percaya. Kalau tidak menjadi sebuah tempat yang menjadi kerinduan setiap kita. Tempat itu pasti berisi. Tempat itu pasti dinyatakan buat kita, orang percaya, beriman kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah membangunnya. Sebab Tuhan sudah menyediakan buat kita. Kita tinggal menunggu saatnya. Kita akan bertemu di surga. Amin. Tapi khotbahnya belum selesai ya. Lalu firman Tuhan menghadirkan sebuah kekuatan buat kita kembali dengan mengatakan kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Ini aku pikir seperti sayur sawi atau ya yang dikerjakan oleh banyak ibu-ibu barangkali di masa pandemi COVID-19 ini ya. Menanam sayur sawi, menanam sayur bayam, menanam biji, ya sayur-sayuran untuk mencukupkan kehidupannya minimal untuk rumah tangganya sendiri. Ternyata biji sesawi yang dimaksud bukanlah
seperti sayur sawi yang kita pahami. Sebab itu adalah dalam bahasa Latin dikatakan brassica nigoa. Bahasa Inggris mengatakan mustard seeds. Itu adalah pohon. Itu adalah pohon rempah-rempah yang tumbuh hanya di sekitar Israel saja dan gak tumbuh di Indonesia. Kalau kita pun kebagian, bukan sesawi, hanya sawinya saja gitu. Asik gitu ya. Ya, dia tidak seperti itu. Tapi biji sesawi itu biji terkecil. Tapi ketika dia ditabur di tanah yang tepat, di suasana yang benar, dipelihara dengan baik, maka dia akan bertumbuh. Bertumbuh besar. Bahkan firman Tuhan mengatakan burung-burung bisa bersarang dan kita bisa berteduh di bawahnya. Begitulah kerinduan Tuhan untuk setiap benih yang kita taburkan. Bahwa setiap pribadi yang mendengarnya, bahwa setiap pribadi yang hidup di dalamnya akan berarti, akan menjadi pribadi yang berguna, akan menjadi pribadi yang menyatakan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Pribadi yang berarti. Istilah yang mengungkapkan lebih besar daripada sayuran yang lain, mengeluarkan cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan itu, kerajaan Allah itu tempat, suasana yang Tuhan hadirkan untuk menjadi sebuah keabadian, kekekalan di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan itu menjadi kekuatan untuk setiap kita. Bahwa kerajaan Allah itu, meskipun dimulai dari hal yang kecil, Tuhan tidak melihat biji itu, Tuhan tidak melihat hal yang sekecil itu, tapi Tuhan melihatnya efek dari perbuatanmu, efek dari tindakanmu untuk sebuah kerajaan Allah. Maka Tuhan akan memberkati. Maka Tuhan membuat itu semakin berarti. Makanya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Selanjutnya, lalu tema kita mengatakan bermegahlah di dalam Tuhan. Apa yang mau kita megahkan di dalam Tuhan? Hal yang pertama yang mau dinyatakan adalah tetaplah menaburkan benih kebenaran firman Tuhan itu. Tetaplah menjadikannya dimanapun kita berada. Hadirkanlah surga itu. Hadirkanlah kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan. Lalu apa yang kedua? Kalaupun kita harus bermegah, bermegahlah engkau ketika Tuhan masih memakaimu menjadi alatnya, menjadi perpanjangan tangannya, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah kemegahan, sebab itulah anugerah yang luar biasa buat setiap kita. Lihatlah, banyak yang harus kita lakukan sehingga kerajaan sorga itu penuh, hingga kerajaan sorga itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga yang mau dinyatakan? Ada penolakan? Gak apa-apa, santai aja. Ada bantahan, santai aja. Tak kelihatan efeknya, santai aja, enjoy saja. But let's do it, just do it. Lakukanlah. Sebab apa kata firman Tuhan? Proses pertumbuhan itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaanmu. Yang pasti taburkan, siangi, kita tanam, kita sirami, kita pagari, kita jaga, kita lindungi, kita pupuk, dan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Dan besok pagi, seperti biji sesawi tadi, pertumbuhan itu akan jelas, pertumbuhan itu akan nyata, dan kerajaan Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Sampai bertemu di kerajaan Allah. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kami, sehingga kerajaan Allah nyata terjadi melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Menyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.